Wah, 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 Bambang keseringan bolos kuliah tuh. Makanya dia harus menghadap dosennya. Si dosen mau memberinya kesempatan lagi, tapi setelah dia berhasil menyelesaikan tugas itu. Saya beri segelas susu dan segelas air. Kamu harus menuangnya ke dalam wadah. Tapi selanjutnya, kamu harus bisa memisahkan kedua minuman ini. Awas loh, jangan pakai pemisah. Bambang harus putar otak selama berjam-jam, tapi dia juga terobsesi untuk memecahkan teka-teki ini. Apa yang perlu dia lakukan? Menuang air terlebih dulu, lalu membekukannya. Kalau sudah, tuang susunya. Suatu pagi, uang di dalam dompet Meli hilang. Saat itu suaminya sedang berdinas keluar kota. Jadi, salah satu anaknya pasti telah mengambil uang itu. Jordi berumur 17 tahun, Yogi 15 tahun, dan si bungsu Andri 13 tahun. Meli menanyai ketiga anaknya soal aktivitas yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Jordi bilang, "Semalam aku pusing, Mah. Habis makan aku minum obat dan langsung tidur." Yogi menjelaskan, Erik datang ke rumah buat makan malam. Habis itu aku nganter dia pulang pakai mobil. Lalu Andri bilang, saat itu dia lagi latihan bola basket. Meli segera tahu biang keroknya. Apa kamu juga tahu? Yogi yang berbohong. Dia kan masih 15 tahun, belum boleh menyetir lah. Detektif Gilang diminta untuk menyelidiki kasus kecelakaan. Ada mobil yang telah menabrak jendela toko lalu memecahkan kacanya. Kemudian didapatlah 2 tersangka. Tapi keduanya nggak ada yang mau mengakui perbuatannya. Nggak perlu berlama-lama, Detektif Gilang segera tahu pelakunya. Kamu mau menebaknya juga? Si pemilik mobil biru. Alur ban mobilnya sama dengan tapak ban yang terlihat di tanah depan toko. Di hari Senin yang super hektik, seorang pria melapor ke kantor polisi. "Saya dirampok saat dalam perjalanan menuju bank," serunya. "Tadi kan saya bawa tas yang berisi sejumlah uang. Tiba-tiba ada laki-laki bermasker hitam dan pakai sarung tangan mendekati saya. Dia merenggut tas itu lalu kabur." Polisi mendengarkan keterangannya dengan seksama, kemudian menanyakan soal luka di pipi kanan si pelapor. Pria itu beralasan pipinya terkena cincin milik penjahat tadi. Polisi pun segera tahu kalau dia berbohong. Gimana caranya? Katanya si perampok memakai sarung tangan. Mana bisa cincinnya melukai pipinya? Kamu terpisah dari teman-temanmu saat di keramaian. Akibatnya, kamu harus mencari mereka sampai setengah jam. Akhirnya ketemu juga. Hal apa yang paling pertama kamu lakukan saat melihat mereka? Pastinya berhenti mencari. Coba deh amati kedua bu ibu ini dan satu ABG yang duduk di lantai. Wah, dia lagi asik mainan ponsel tuh. Menurutmu, mamanya yang mana? Yang di sebelah kiri. Secara naluri, seorang anak akan sering duduk mengarah ke orang tuanya. Warna rambut mereka juga sama. Tommy dan Laura sudah berpacaran sejak SMA. Setelah lulus kuliah, mereka akhirnya menikah. Rumah tangga mereka tetap awet selama 20 tahun dan mereka juga punya 2 anak yang sudah dewasa. Tapi sayang, pasutri ini mulai sering bertengkar. Suatu hari, mereka sepakat untuk bercerai. Keduanya mengaku telah mendapat pasangan baru via situs kencan. Tommy bilang dia seneng banget karena cewek barunya punya banyak kesamaan dengannya. Laura juga pamer kalau cowok barunya sangat pengertian. Suatu hari, Tommy dan Laura memutuskan untuk kopdar dengan pacar mereka masing-masing. Tapi anehnya, setelah kopdar, pasangan ini malah membatalkan perceraian mereka. Memangnya kenapa? Mereka ternyata saling berpacaran via situs kencan tadi. Seorang lelaki tua berencana mau mewariskan seluruh tabungannya ke salah satu dari ketiga anaknya. Tapi dia belum tahu harus memberikan ke yang mana.
Dia pun memberi koin ke ketiga anaknya, kemudian meminta mereka untuk membeli barang yang bisa memenuhi ruangan terluas di rumah itu. Anak sulungnya membeli kapas, tapi ternyata kapas itu nggak memenuhi seisi ruangan. Anak tengahnya membeli jerami, dan sama saja, jerami itu masih kurang banyak. Lalu, si bungsu membeli 2 benda murah yang langsung bisa memenuhi seisi ruangan. Jadi, dia berhak menerima uang dari ayahnya. Memangnya dia beli apa sih? Si bungsu membeli korek api dan lilin. Setelah lilinnya dinyalain, seluruh ruangan langsung dipenuhi dengan cahaya. Setiap hari, Panji selalu bercukur. Tapi anehnya, brewoknya selalu sama panjang. Gimana bisa? Dia tukang cukur dan tugasnya mencukur orang lain. Di ulang tahun sebelumnya, Amanda berumur 21 tahun. Tapi dia akan berumur 23 di ulang tahun berikutnya. Loh, bagaimana mungkin? Hari ini Amanda berulang tahun yang ke-22. Helen tersesat saat sedang menjelajahi hutan. Setelah mencari jalan pulang selama berjam-jam, dia malah sampai di tanah terbuka. Di hadapannya ada 3 jalan sempit, tapi salah satunya tertutup oleh semak lebat berduri tajam. Jalan kedua penuh dengan sampah dan pecahan kaca, sedangkan jalan ketiga dihinggapi belalang sembah raksasa yang mengerikan. Jadi, jalan mana yang harus dipilih Helen? Sebaiknya pilih jalan yang ketiga. Meski nyeremin, belalang sembah nggak membahayakan kok. Kevin disekap di ruangan kecil oleh ilmuwan nyentrik. Di ruangan itu tidak ada jendela dan pintunya juga terkunci. Di atas meja terdapat secari kertas bertuliskan J, F, M, A, M, J, A, S, O, N, D. Tebak huruf yang hilang biar kamu bisa lolos. 10 menit kemudian, Kevin sudah berhasil meloloskan diri dari situ. Dia tahu huruf yang hilang adalah J. Kombinasi kode itu merupakan huruf pertama dari nama-nama bulan dalam setahun dari Januari sampai Desember. Jadi, huruf keenamnya J singkatan dari Juni. Apa kamu bisa memecahkan teka-teki ini? Itu sih gampang, gak ada huruf E kapitalnya. Coba tebak deh nama buah ini. Rasanya manis dan lezat. Energinya juga melimpah. Buah khas ini akan sering dijumpai di salah satu tanggal merah di hari raya. Memangnya buah apa sih? Kurma. Anna minta dianterin teman kantornya Dani menuju kampus anaknya. Mereka berencana mau belanja bareng. Di tengah perjalanan, Anna menyeletuk. Mau taruhan nggak? Kalau kamu bisa nebak anakku secara tepat, laporanmu akan kuberesin deh. Dani pun mengiyakannya. Saat mereka sampai di kampus, 3 cewek sudah berjejer di depan gerbang. Dani jadi kebingungan karena ketiganya terlihat sangat mirip. Jadi, anak Anna yang mana nih? Cewek yang di sebelah kiri, ada tato huruf L di pergelangan tangan Anna. Dan dia juga pakai gelang berhuruf L. Ada ABG yang lagi jalan beriringan bareng seorang mekanik. Dia anaknya si mekanik, tapi si mekanik bukan papanya si ABG. Hah? Kok bisa? Bisa dong, mekanik itu mamanya. Mobil silver dan mobil putih ini sedang melaju di jalan tol yang sama. Kecepatan mobil silver 2 kalinya mobil putih. Keduanya berangkat pada jam yang sama, tapi setelah beberapa saat, keduanya malah saling menabrak. Kok gitu? Kedua mobil itu bergerak saling mendekat.
Johnny dan Miko bekerja sebagai mekanik. Setelah memperbaiki mobil, mereka keluar dari bawah. Wajah Johnny kotor semua, tapi wajah Miko sangat bersih. Beberapa saat kemudian, Miko mencuci mukanya. Kenapa? Saat melihat temannya, Miko mengira kalau wajahnya juga kotor. Tapi saat Johnny melihat Miko yang wajahnya bersih, dia berasumsi kalau wajahnya juga bersih seperti Miko. Kapan kamu lanjut terus saat melihat warna merah, tapi malah stop saat warnanya hijau? Saat makan semangka. Coba tebak, siapa sih satu-satunya ipar laki-laki dari saudara laki-laki mamamu? Papamu lah. Suatu malam, segerombolan maling sedang menggasak barang-barang elektronik di sebuah gudang. Mereka lagi sibuk memindahkan kardus menuju mobil box saat terdengar sirine mobil polisi. Tapi anehnya, meski nggak bisa menghindar dari polisi, mereka malah nggak ditahan. Kenapa? Kardusnya dikembalikan lagi ke gudang, dan polisi mengiranya sebagai paket yang baru sampai saat larut malam. Wah, licik juga ya!